warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi untuk membuka sesi pertemuan kita hari ini, mungkin salah satu dari teman-teman ada yang berdoa. Baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling, kita berdoa berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada mereka yang sudah mengikuti doanya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi perkenalan. Saya mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Sakina. Di sini kalian bisa panggil saya kakak atau mbak atau senyumnya kalian. Selanjutnya mungkin perkenalan dari kakaknya. Perkenalkan nama saya Dari kelas dari kelas IPS. Perkenalkan nama saya Saskia dari kelas IPA 2. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia dari IPS. Perkenalkan nama saya dari kelas IPA 2. Baik, sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, saya ingin bertanya apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa itu sesi kelompok? Belum, karena belum, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi konseling kelompok yaitu pemberian layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau BK kepada siswa-siswa yang mengalami permasalahan yang sama. Di sini kita akan membahas permasalahan dalam bidang belajar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa asas yang akan kita gunakan selama sesi konseling kelompok hari ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sesi konseling ini terdapat asas kerahasiaan di mana apapun yang kita bahas hari ini terkait permasalahan, saya harap itu yang mengetahuinya cuma kita dan Tuhan. Saya harap permasalahan yang kita jelaskan hari ini itu tidak akan tersebar luas di luar sana. Jadi teman-teman bersedia untuk merahasiakan permasalahan ini? Terima kasih. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, di asas ini saya ingin bertanya apakah teman-teman datang ke sini dengan sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Jadi saya harap selama sesi konseling ini teman-teman dapat terbuka menceritakan permasalahannya satu sama lain tanpa adanya rasa segan. Terus yang terakhir yaitu asas penormatifan. Nah, di asas ini kita menggunakan peraturan di mana apabila teman-teman berbicara, teman-teman atau saya itu tidak memotong pembicaraan yang disampaikan. Terus itu tadi penjelasan dari keempat asas yang kita gunakan dalam sesi konseling ini. Selanjutnya karena selama sesi konseling ini kita akan dibatasi oleh waktu. Jadi untuk sesi konseling ini kita menggunakan waktu satu kali 45 menit. Nah, jadi tujuan kita melakukan sesi konseling ini yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan sesi konseling ini? Siap. Jadi saya harap selama sesi konseling ini teman-teman dapat bercerita secara terbuka, juga dapat aktif dalam sesi konseling ini. Jadi boleh juga teman-teman mengungkapkan pendapatnya atau perasaannya apabila kita sudah melakukan sesi konseling. Oke, kita masuk ke inti kegiatannya yaitu sesi konselingnya. Mungkin dari kakak ada yang mungkin bisa menceritakan permasalahan yang dialami. Jadi saya tuh saya tuh kalau agama itu sebenarnya itu berapa ya? Kurang iman tidak mungkin
dari lingkungan atau efek dari teman-temannya atau dari lingkungan. Baik, jadi permasalahan yang Kak Sylvia alami yaitu sering merasa jenuh pada saat pembelajaran terutama agama. Kalau dari Kak Cindy, Saya bosan sama guru yang menjelaskan saya tidak mengerti apa yang dijelaskan. Kayak pelajaran matematika itu kayak dia lain soalnya lain, maksudnya lain yang dijelaskan, lain juga yang dikasih soal. Jadi kayak saya pusing, jadi kayak jenuh. jadi Kak Cindy ini tidak fokus, jenuh juga kalau pelajaran matematika dikarenakan gurunya dan dikarenakan matematikanya yang susah. Karena matematikanya yang susah, terus juga gurunya menjelaskannya tidak paham, tidak mengerti. Baik, untuk permasalahan dari Kak Saskia, Kalau saya itu permasalahan dari saya itu, saya kan juga sama kayak teman-teman tadi merasa jenuh dalam mengikuti pelajaran. Nah, di mana dari beberapa guru yang saya dapatkan yang hampir sama kayak Kak Cindy yang menjelaskan di depan itu kayak cara penyampaian materinya itu sedikit kayak monoton. Ya. Jadi saya maksudku kayak bolehlah setiap memberikan penjelasan untuk materi-materi itu kayak setiap setiap masuk pelajaran itu kayak ada lagi yang dibuat kayak harus dengan atau belajar sambil bermain lah atau apalah, jangan kayak terlalu kayak hanya menjelaskan kayak tidak ada apa-apa lagi. itu permasalahannya cuma di satu pelajaran atau di semua? Ada di beberapa pelajaran. Berarti dari selain dari pelajaran tersebut, Kak Saskia ini bisa fokus. Iya. Kalau dari Bosan, tapi bosannya jenuhnya ini kayak waktunya di sekolah itu kan jadi kayak waktu tidur berkurang, waktu main HP berkurang, jadi kayak bosan di sekolah karena semua diambil, kayak pulang semua sudah waktu bermain, apalagi waktu tidur, apalagi dengan saya orang yang sedang tidur, jadi kayak pulang sekali saya rasa capek juga. Oke, jadi permasalahannya karena main-main ini terkendala di waktu sekolahnya yang belum baik. Oke, baik, dari keempat permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan tadi, dari teman-teman sendiri, menurutnya teman-teman, masalah dari siapa yang menurutnya paling urgent kita selesaikan. Jadi permasalahan itu lebih duluan kita selesaikan lagi. Gak mutmainah sih. Karena ketiga teman yang sepakat, kita akan menyelesaikan permasalahan dari oke, mungkin Kak Brenda bisa ceritakan lebih detail lagi permasalahan ini. Jadi itu kan di sekolah itu kan tapi pulangnya itu lama sampai jam 3, apalagi kelas 12. Jadi kayak menurut saya itu waktu tidur itu kayak berkurang, karena kan saya itu orangnya sakit kepala. Nah, habis itu kalau sudah pulang di rumah biasa waktunya sudah jam 3, tidak sempat lagi tidur siang, langsung bekerja. Kan kita kan sebagai anak perempuan kan tidak mungkin di rumah langsung mau tidur kan, kerja di rumah, urus rumah, masak kan. Jadi permasalahan, jadi pas malam itu mau tidur, tadi kan capek mau tidur, tapi kayak pas malam sudah tidak ada lagi, tapi pas besok begitu lagi. Jadi kejadiannya ini berulang-ulang. Iya, berulang-ulang, susah mencari solusi. Kalau menurutnya Kak Mutmainah sendiri, dari permasalahan Kak ini, harapannya Kak Mutmainah ini bagaimana ke depan? Kalau menurut saya sih harapannya saya bisa lebih mengatur waktu, tapi sama sih bingung bagaimana caranya mengatur waktu dengan keadaan yang pulang jam 3 harus bekerja, tidur siang tidak sudah terganggu kan, tidak tidur siang lagi, sama sih bingung. Oke, kalau dari teman-teman sendiri mungkin ada tambahan masalah itu silakan. Nah, kan dari permasalahan Kak Mutmainah tadi pulangnya kan full day, pulangnya jam 3 sampai hari Jumat. Selesai jam 3 itu apakah masih ada kayak mungkin selesai sekolah ada
ikut ekstrakurikuler apa itu tidak. Nah, menurutku sih kan katanya kamu mainnya kan suka tidur. Nah, pulangnya jam 3. Nah, boleh mungkin pas pulang itu sebelum pulang itu bolehlah bicara dulu sama orang tua. Kayak saya masih capek. Boleh tidak itu pekerjaan rumah saya selesaikan nanti. Saya istirahat dulu untuk beberapa menit. Terus itu apa namanya? Pekerjaan rumah diselesaikan. Nah, pas di malam hari kamu mainnya itu coba mungkin kan katanya tadi sudah tidak main HP atau itulah bersosial media mungkin bolehlah untuk beberapa jam lah atau menit mungkin ada diatur sedikit waktunya mungkin ini untuk bolehlah bermain HP sebentar. Nah, habis dari situ mungkin belajar sebentar. Nah, dari situ coba gunakan coba kamu mainan kalau memang susah tidur coba kayak nah di YouTube ada beberapa itu musik-musik kayak yang membantu kita untuk cepat tidur atau mungkin kamu mainan bersih-bersih dulu atau mungkin bisa berwudu dulu sebelum tidur. Nah dari situ kayak coba tenangkan diri atau berpikir positif kayak hilangkan semua dulu apa yang menjadi beban pikiran. Coba pelan-pelan tutup mata, jangan jauhkan HP dari sekitar tempat mainan. Nah, lama-kelamaan pasti rileks. Dari teman-teman yang lain mungkin kalau mainnya boleh apa waktunya itu diatur kayak dibikin kayak apa jadwal untuk hari kayak hari Senin ini kayak apa-apa saja aktivitasnya supaya kan mainnya itu tidak terlalu misalnya kayak tidak susah lah atur kayak waktu tidurnya berapa jam supaya kan mainnya tahu waktu tidurnya ini berapa dibutuhkan habis itu apa lagi dibuat kayak gitu dan mungkin bisa bikin jadwal untuk setiap harinya. Yang kesulitan mungkin ada kalau saya sih sebenarnya dari luar membuat jadwal atau mungkin kalau tidak gunakan apa sebagai alarm untuk mengatur waktunya. Oke, itu tadi saran dari sini. Terus jadi permasalahannya kayak semacam solusi untuk yang lakukan itu di sini karena manajemen waktunya mainan ini kurang. Jadi di sini mainan lagi bijak lagi dalam menggunakan waktunya. Maksudnya memanage waktunya itu di situ mainan dapat membagi kegiatan-kegiatan mainan kayak dari mainan sekolah, habis itu mainan pulang dari sekolah ada kegiatan itu memang ya jadwal itu. Terus kalau misalnya di malam hari terjadi gangguan tidur begitu kalau mainnya susah tidur itu bisa ya dari saran dari Kak Saskia bisa menggunakan apa itu kayak terapi musik begitu juga kalau mau tidur itu usahakan 1 jam sebelum tidur HP dijauhkan dari jangkauan karena itu radiasi dari HP itu bisa menyebabkan kita susah tidur. Terus juga kemudian dapat membuat jadwal kegiatan supaya kegiatan ini tersusun dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi di situ waktunya kamar mainan bisa lebih efektif digunakan tanpa kamar mainan ini merasakan jenuh begitu. Jadi kegiatan yang terlaksana, kegiatan belajarnya kamar mainan juga bisa lebih efektif. Karena tadi dari teman-teman sudah memberikan solusi, mungkin dari kementerian bisa mempertimbangkan beberapa solusi dari teman-teman tadi. Nah, kalau menurutnya bagaimana solusi dari teman-teman? Kalau dari saya lebih bisa mengatur waktu tidur, waktu kerja, dari solusi yang diberikan tadi, saya harap harapannya kami untuk berubah dan mengoptimalkan waktu itu bisa terjalan lebih lancar. Nah, baik karena tadi sudah berikan saran, masukan, mainan, sudah menerima. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menyimpulkan hasil pembahasan
Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Jadi kayak mungkin kesimpulannya itu kita bisa lebih memanajemen waktu, mengatur waktu untuk kegiatan sehari-hari kita, karena kalau waktunya itu berhamburan jadi kita kayak tidak bisa fokus, dan kayak kita hari ini apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, jadi kayak karena waktunya tidak berhamburan jadi kayak jadi kayak pusing sendiri, jadi kayak bingung, jadi mungkin manajemen waktu. Oke, jadi itu tadi saran, tanggapan, dan kesimpulan dari teman-teman tadi. Mungkin karena tadi di awal kita belum ice breaking, jadi untuk di sesi terakhir ini kita akan melakukan ice breaking. Mungkin dari teman-teman ada saran? Mungkin ice breakingnya dari saya saja. Di sini ice breakingnya kita akan menyanyi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kasihkan saran soal lagunya? Oke, jadi kita menyanyi sambil pulpennya ini berjalan begitu dan ngerti? Nah, lagunya apa? Lagunya Cinta-Cinta. Oh, terus oke, kita mulai 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Baik, itu tadi ekspektasi kita walaupun sedikit tadi tapi biarlah ya. Terus sekarang kita berada di akhir sesi. Nah, mungkin dari teman-teman bisa memberikan pesan dan pesannya tentang kegiatan kita hari ini. Mungkin dari Kita lanjut di sesi ini dengan permasalahan saya dibahas bagaimana cara menyusun waktu bicara dua, itu semua berkat dari saran dan tanggapan dari teman-teman. Jadi saya merasa senang juga karena dengan sesi ini jadi menambah pengetahuan dan cara mengatasi masalah. Dari saya tadi mungkin dari saran dari teman-teman semua, kesan dan pesan yang saya berharap nanti teman-teman yang merasa jenuh, kayak merasa lelah atau kurang memanage waktu, mungkin kedepannya bisa lebih teratur lagi memanage waktunya, kayak menyesuaikan dengan dengan itu kesibukan yang kita hadapi, dan jangan sampai memaksakan diri sendiri dan yang akan mengakibatkan kesehatan tubuhnya kita yang terganggu. mungkin dari sini Kesannya dari sesi konseling ini bisa banyak belajar tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sini, terus bisa belajar tentang memecahkan masalahnya dari mana, dapat solusi-solusi. Dengan pesannya mungkin boleh nanti sesi konseling selanjutnya lebih bisa mengalihkan diri, bisa banyak dapat solusi. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Untuk sesi pertemuan selanjutnya, apabila teman-teman masih mau melanjutkan sesi konseling ini, mungkin kalian merasa belum ada perubahan di sesi pertemuan pertama ini. Jadi untuk minggu depannya kita akan mengatur waktu untuk sesi keduanya. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk kontribusinya, terima kasih untuk partisipasinya sudah aktif dalam sesi konseling hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin sesi konseling hari ini kita selesai di sini, dan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.